Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini super excited karena lagi dan lagi aku akan kembali lagi dengan video battle. Ini banyak juga dari antara kalian yang selalu nungguin ya. Ini adalah produk cushion yang kemarin baru aja launch dari brandnya Wardah yang Color Fit 4D Blue Cloud Cushionnya. Seperti ini dengan warna sage green yang cakep banget. Aku udah review lengkap ya. Buat kalian yang belum lihat, untuk reviewnya bisa cek aja di video aku yang ini. Dan kemarin tuh banyak yang request juga untuk di battle dengan beberapa cushion. Tapi dari kesekian request, menurut aku yang finishnya hampir mirip itu adalah dari Skintific yang Perfect Stay Velvet Matte Cushion. Karena menurut aku secara penampakannya tuh dia juga matte-nya natural, masih ada semi glow-nya gitu. Jadi menurut aku keduanya ini lebih apple to apple ya dengan finish yang mirip. Kayak gimana kira-kira untuk ketahanannya nanti? Sobat yang udah penasaran dan nungguin juga video battle kali ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Dan sekilas aku akan ngebahas dari segi packagingnya, walaupun sama-sama bulat kayak gini, desainnya khas masing-masing ya. Untuk yang Skintific Velvet Matte Cushion ini, dia lebih warna-warna biru metalik dengan tulisan Skintific timbul. Dan di bagian belakangnya nih ada keterangan-keterangan selain nama produknya. Untuk shade-nya aku pakai di shade 02 Ivory. Udah gitu di sini netonya ada 11 gram. Kalau aku lihat di official store nih, untuk harga 11 gram itu sekitar 111-an sampai 139 ribuan. Tergantung kamu beli shade yang apa. Udah gitu kalau untuk Wardahnya nih, kemasannya sih aku lebih suka karena menurut aku ini warnanya soft banget ya, sage green. Dengan tampilannya tuh doff yang terkesannya tuh simple, cakep, tapi kayak tetap kelihatan mahal gitu. So ini buat cewek-cewek pastel pasti bakal suka ya. Di bagian belakangnya ada nama produknya, udah gitu ada nama shade-nya, aku pakai adalah 23W atau Warm Ivory. Dan di sini tuh netonya lebih banyak, dia sekitar 15 gram. Kemarin aku beli tuh harganya 135 ribuan. Jadi sebenarnya kalau mau dipukul rata dari segi harga mirip-mirip ya. Cuman untuk netonya Wardah ini sedikit lebih banyak. Untuk di bagian dalamnya kalau kita buka sama dengan cushion-cushion pada umumnya ya, ada kacanya dan juga puff. Di sini untuk puffnya sendiri sama-sama teardrop, tapi memang untuk yang Skintific kayak lebih gendutan gitu. Dan waktu aku rasakan dari keempukannya, menurut aku sama-sama empuk ya untuk keduanya, bouncy. Tapi dari ketebalannya masih lebih tebal yang punya Wardah. Dan di bagian dalamnya pastinya setelah dibuka barulah ini adalah cushionnya. Dengan hint warnanya rada-rada beda ya. Sedikit lebih kekuningan punya Wardah, karena memang ini undertone-nya beda. Disclaimer dulu ya, untuk yang Skintific tuh ivory sebenarnya lebih ke neutral. Sedangkan yang Warm Ivory punyanya Wardah itu lebih ke warm tone. So ya, nanti kita akan lihat seperti apa waktu diaplikasikan di wajah aku. Dan untuk kedua cushionnya ini sebenarnya udah aku pakai di wajah aku dengan hasilnya nih kelihatan flawless ya. Untuk pengaplikasiannya bakal aku kasih tunjuk lengkapnya di videoku yang berikut ini. Oke, langsung aja sekarang karena aku pakai ini untuk Wardah di sisi kanan dan Skintific di sisi kiri wajah aku. Seperti biasa sudah sedikit aku zoom di sini nih untuk puffnya. Tadi aku udah sempat kasih tunjuk ya, bener-bener seempuk itu. Jadi ini untuk ukuran puff bawaan sih punya Wardah ini aku suka. Satu kali tap, ini aku nggak neken terlalu dalam karena kemarin agak kebanyakan gitu. Jadi di sini langsung akan aku ratakan di sisi kanan wajah aku terlebih dahulu. Tuh waktu aku aplikasikan ya di sekitaran mata ataupun hidung aku tuh mempermudah banget karena sekarang untuk puffnya sudah teardrop kayak gini. Dan untuk warnanya ini untuk skin tone kuning langsat ya. Dimana kemarin banyak yang bilang kayak agak kurang match sama leher aku. Waktu aku lihat di kaca memang ternyata tuh ini sedikit lebih gelap dan kuning ternyata daripada skin tone aku. Cuman sebenarnya masih masuk aja setelah aku ratakan ya. Mungkin nextnya aku bisa cobain warna lain. Tuh dari segi coveragenya kalau aku lihat sudah mulai kelihatan bisa meratakan sisi kanan wajah. Ini aku tambahkan sedikit di bagian imperfection, karena menurut aku harus di layer, kayak misalnya di noda-noda gelap pipi, ataupun di bekas-bekas jerawat aku yang ada di dagu. Area bawah mata sih juga aku tambahkan sedikit ya, biar kayak lebih nampol lagi coveragenya. Yang pasti sih ini sesuai dengan klaimnya high coverage ya di wajah aku.
Nih kalau kalian mau lihat detail hasilnya before after ya, kelihatan yang sisi kanan tuh udah lebih merata warna kulitnya, dan finishnya tuh matte yang masih natural, agak sedikit glow. Lanjut sekarang aku ke Skintific-nya ya. Jadi di sini puffnya sedikit lebih tipis tapi tetap empuk. Kita langsung akan pakai aja. Shade-nya 02 Ivory. Satu kali tap karena memang ini udah sering aku pakai ya. Jadi aku harus sedikit neken. Tapi kalian bisa langsung lihat juga coverage-nya ini oke. Tuh dalam beberapa kali tap aja sudah mulai menyamarkan noda-noda yang ada di pipi aku. Ini juga puffnya nyaman dengan bentuk teardrop gini karena memang lebih presisi ya untuk mengaplikasikan di area-area sempit wajah. Tapi kalau aku lihat dari segi finishnya sepertinya lebih matte ya. Nanti kita akan lihat detailnya setelah udah selesai mengaplikasikan. Yang pasti sih di sini undertone-nya beda, dia lebih ke neutral, tapi di muka aku sih ini agak sedikit kekuningan. Walaupun pinkishnya tetap kelihatan. Wow, ini cahayanya cerah sekali. Yes, ini udah normal lagi. Dan seperti biasa aku bakal kasih tunjuk detailnya setelah aku udah selesai. Dan ini aku layer juga di area imperfection karena memang di situ juga ada noda-noda gelap yang perlu di cover ya. Untuk yang Skintific ini sih dari segi coveragenya sama medium to high kita bisa build aja. Jadi itulah kenapa aku merasa ini tuh mirip gitu sama punya Wardah. Sekarang langsung akan kita buktikan aja ya. Hasilnya dipakai di wajah aku kayak gini untuk keduanya. Ternyata dari jauh sih kelihatan Wardah sedikit agak glow ya dibandingkan Skintific. Walaupun menurut aku sama-sama matte yang natural, jadi bukan yang matte banget gitu. Setelah aku zoom di bagian pori-pori, keduanya juga sedikit menyamarkan, kayak lebih smooth gitu secara penampakannya. Walaupun bukan yang ngeblurin banget, tapi memang kelihatan di situ ya untuk warm ivory-nya lebih kekuningan di kulit wajah aku. Sekarang aku akan kasih tunjuk before after-nya aja langsung di sini. Kelihatan keduanya bisa meratakan warna kulit aku dan juga mengcover imperfection wajah. Kayak noda-noda gelap di pipi, di dagu maupun area bawah mata. Cuman beda di undertone warna, karena lama-lama nih untuk yang Wardahnya juga setelah udah ngeset hampir menyerupai Skintific untuk dari segi penampakannya. Tapi memang yang membedakan di sini untuk yang Wardahnya tuh ada kandungan-kandungan Centella asiatica dan juga hyaluronic. Itulah kenapa di awal tadi kelihatan lebih glow dan lembab ya. Sedangkan kalau di Skintificnya juga ada beberapa kandungan-kandungan nih, yaitu niacinamide, tocopherol, dan juga Cooper Tripeptide, sehingga hasilnya juga nggak yang matte banget, masih kelihatan lembab di wajah aku. Sama-sama keduanya ada kandungan skincare-nya ya. Terus setelah dipakai lama sih keduanya masih nyaman di wajah. Dan di sini setelah udah ngeset, aku pastinya akan pakai bedak sekarang, yaitu dari Rose All Day yang dari Light Weight Loose Powder. Seperti biasa ini translucent ya. Gak ada warnanya buat ngeset aja, nggak akan mengubah complexion yang udah kita pakai. Tapi ini aku akan kasih tunjuk sudah jam 11.20, yaitu setengah 12 siang. Di wajah aku sudah lebih matte kayak gini, dan aku bakal selesaikan makeupku dulu. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya, seperti biasa, flawless matte makeup tanpa menggunakan setting spray, primer, ataupun highlighter ya. Nanti langsung kita akan lihat aja untuk hasilnya kayak gimana setelah aku pakai seharian ini. Dan seperti biasa bakal aku update di akhir video, so pasti nonton videoku sampai habis ya. Sejauh ini aku menggunakan dua cushion ini sih sebenarnya di wajah aku masih berasa ringan walaupun tadi udah di set menggunakan bedak. Perbedaannya memang di sini untuk kandungan SPF-nya. Di Wardah udah langsung diklaim ada SPF 50 PA++++. Sedangkan kalau untuk di Skintific, setahu aku ya, dia ada juga kandungan UV-nya, tapi tidak disebutkan jelas untuk SPF-nya berapa. Tapi kalau misalnya ada kekeliruan, nanti akan aku ralat aja dengan aku tulis di bawah sini. Yang pasti sih keduanya ada perlindungan dari sinar UV, tapi memang untuk yang Wardah ini kayak lebih maksimal ya menurut aku karena SPF-nya udah tinggi. Untuk coveragenya sendiri kalian udah lihat medium to high coverage ya, jadi bisa mengcover seluruh imperfection yang ada di wajah aku. Nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya kayak gimana nih. Kira-kira lebih worth to buy yang mana antara Wardah dan Skintific. Dan akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanan. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!
Dan sekarang update aku yang pertama ya masih di rumah aja, ini jam 2.52, jadi kayak pemakaiannya tuh sekitar 3 jaman. Menurut aku sih kalau dilihat dari detailnya ini bagian Wardah ya, coveragenya masih bagus. Walaupun kayak di lipatan hidung tuh agak cukup berminyak yang nge-crack gitu, sama dengan yang si Skintificnya juga tuh tadi di sisi kirinya. Kalau aku zoom, sama-sama di sekitaran hidung ya yang sudah mulai berminyak dan agak crack walaupun belum parah-parah banget. Cuman overall dari segi coveragenya masih oke nih. Sekarang aku mau aktivitas dulu ya. Kebetulan di hari itu aku lagi mau setrika. Jadi ya walaupun setrika ini kayak biasa aja, tapi lumayan keringetan juga lah ya. Udah gitu sebenarnya aku olahraga tapi nggak aku videoin sih, karena cuma jalan-jalan di rumah aja. Dan ini aku akan kasih tunjuk langsung aja sekitar dapat 100 kalori lumayan. Dan ini tuh aku udah keringetan tuh kalau kalian mau lihat kondisinya. Di situ aku tap-tap pakai tisu untuk bagian keringet-keringetnya yang udah lumayan bleberan. Cuman kalau dilihat sih mereka nempel. Tiba-tiba udah jam 8.19 aja. Pakainya kayak sekitar 8,5 jam, kondisinya di muka aku kayak gini. Bakal aku zoom di bagian Wardah nih, coveragenya masih bagus ya. Tapi di area hidung aku tuh udah kayak lebih glowy gitu. Walaupun di bekas-bekas jerawatnya juga masih tercover. Tuh udah luntur di atas hidung aku. Terus di bagian yang keringetan tadi aku olahraga juga agak di pelipis luntur. Cuman nggak yang banyak gitu. Nih bagian yang Skintific aku bakal zoom juga kondisinya. Nih masih bagus ya untuk coveragenya, tapi sama-sama berminyak di area sekitaran hidung. Sebenarnya kalau aku kasih lihat kayak gini tuh kayak masih mulus banget ya. Cuman aku akan kasih tunjuk detailnya lagi kalau aku zoom banget nih di bagian pori-pori kayak gini. Menurut aku sih belum yang berminyak banget ya. Agak crack cuman belum yang parah untuk keduanya di pemakaian yang sudah sampai malam ini. Dan overall kalau dilihat untuk tes ketahanannya hampir mirip-mirip, cuman di sini kalau aku perhatikan bagian Wardahnya itu agak sedikit lebih oksidasi tuh dibandingkan yang Skintific. Skintificnya bener-bener minim sih oksidasinya menurut aku. So, untuk pemenang battle kali ini sih sebenarnya dua-duanya sama-sama oke, tapi memang karena Skintificnya nyaris nggak oksidasi, menurut aku ada poin yang lebih unggul ya di sini. Dan gimana menurut kalian nih setelah udah review sampai tes ketahanannya? Kamu tim apa, Skintific atau Wardah?